Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Taufik Firmansyah dengan NIM 251011038. Jadi, di sini saya akan menjelaskan perancangan basis data swalayan batu alang yang telah saya buat sebelumnya. Pertama, saya menentukan entitas dan atributnya terlebih dahulu. Yang pertama ada entitas pelanggan, di mana atributnya itu ada ID pelanggan, nama, email, dan alamat pengiriman. Kemudian, yang kedua ada entitas produk, yang mana atributnya ada kode produk, nama produk, kategori, harga, dan jumlah stok. Kemudian ada entitas pesanan. Atributnya ada nomor pesanan, tanggal pesanan, total bayar, dan ID pelanggan. Terakhir ada detail pesanan dengan atribut ID detail, nomor pesanan, kode produk, jumlah kuantiti, dan harga satuan. Kemudian, saya menentukan primary key-nya. Untuk primary key dari entitas pelanggan itu ada ID pelanggan, kemudian entitas produk ada kode produk, entitas pesanan ada nomor pesanan, dan entitas detail pesanan ada ID detail. Kemudian kita menentukan hubungan antara entitasnya. Yang pertama, ada pelanggan dengan pesanan. Relasinya adalah melakukan dengan kardinalitas one to many, yang mana keterangannya satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Yang kedua, ada pesanan dengan detail pesanan, yang mana relasinya itu memiliki dengan kardinalitas one to many. Keterangannya, satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan, sedangkan satu detail pesanan hanya berasal dari satu pesanan. Kemudian yang terakhir ada produk dengan detail pesanan, yang mana relasinya terdapat pada dengan kardinalitas one to many. Keterangannya, satu produk dapat muncul pada banyak detail pesanan, sedangkan satu detail pesanan hanya mencatat satu produk saja. Kemudian kita masuk ke struktur tabelnya. Saya membuat 4 tabel, di mana tabel pertama ada tabel pelanggan dengan ID pelanggan menggunakan varchar, nama menggunakan varchar, email menggunakan varchar. Untuk ID pelanggan menggunakan varchar 5 dengan status primary key. Kemudian nama varchar 50, email varchar 50, alamat pengiriman varchar 50. Untuk tabel produk, untuk kode produk, nama produk, dan kategori saya menggunakan varchar dengan jumlah atribut atau hurufnya bisa dilihat seperti di gambar. Kemudian dengan kode produk sebagai PK atau primary key-nya. Untuk harga dan jumlah stok saya menggunakan INT. Untuk tabel pesanan, nomor pesanan, ID pelanggan, saya menggunakan varchar 5 dengan nomor pesanan sebagai primary key dan ID pelanggan sebagai foreign key. Untuk tanggal pesanan saya menggunakan date dan total bayar saya menggunakan INT. Yang terakhir ada tabel detail pesanan. Untuk ID detail saya menggunakan varchar 5 sebagai primary key, nomor pesanan varchar 5 sebagai foreign key, kode produk varchar 5 sebagai foreign key, jumlah kuantiti dan harga satuan saya menggunakan INT. Kemudian kita masuk ke desain IRD-nya. Di sini bisa dilihat ID pelanggan, nama, email, dan alamat pengiriman merupakan atribut dari entitas pelanggan. Kemudian kardinalitasnya one to many dengan hubungan relasi melakukan ke pesanan. Jadi pelanggan melakukan pesanan. Adapun atribut di pesanan ada nomor pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan total bayar. Kemudian memiliki kardinalitas ke detail pesanan one to many dengan hubungan memiliki. Pesanan memiliki detail pesanan. Kemudian di sini juga ada tabel produk di mana entitasnya produk dan atributnya ada kode produk, nama produk, kategori, harga, dan jumlah stok. Kardinalitasnya menuju detail pesanan one to many, di mana hubungannya adalah berisi. Masuk ke tabel terakhir ada detail pesanan.
yakni ID detail, nomor pesanan, kode produk, jumlah kuantiti, dan harga satuan. Jadi, desain IRD ini menunjukkan tabel dan kolom-kolomnya. Kemudian kita masuk ke desain LRS-nya. Nah, desain LRS ini kita sudah memasukkan masing-masing isi dari kolom-kolom yang kita buat di IRD tadi. Jadi di ID pelanggan, kita memasukkan ada 10 data pelanggan. Ada P001 sampai P0010. P010. Dengan nama ada Ahmad Rizky, Budi Santoso, Citra Lestari, Denny Saputra, Eka Putri, Fajar Hidayat, Gita Ananda, Hendra Wijaya, Intan Sari, dan Joko Pratama. Jadi untuk LRS ini sudah berisi data-datanya yang masing-masing kolom itu berisi 10 data. Jadi bisa dilihat, adapun LRS ini menunjukkan hubungan dari tiap-tiap kolom. Misal, ID pelanggan berhubungan dengan kolom ID pelanggan di tabel yang kedua. Tabel pertama ada tabel pelanggan, tabel kedua ada tabel pesanan, tabel ketiga ada tabel produk. Oh my god. Oh iya. Tabel ketiga ada tabel produk dan tabel keempat ada tabel produk dan ada tabel detail pesanan. Nah, di sini ID pelanggan berhubungan dengan ID pelanggan di tabel kedua. Kemudian nomor pesanan berhubungan dengan nomor pesanan di tabel ketiga. Dan kode produk berhubungan dengan kode produk di kolom ke-3 di tabel ketiga. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih sebelumnya telah mendengarkan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.